Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berjumpa lagi, boleh menikmati hari yang indah ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai perenungan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, berikan hikmat kami supaya kami mengerti apa yang Engkau maksud dalam setiap kehidupan kami. Indah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bagaimana kita memiliki gaya hidup kepedulian. Nah oleh sebab itu mari kita memulai dari firman ini dari Filipi 2 ayat 4 sampai ke 5. Filipi 2 ayat 4 sampai ke 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara saya bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Sejak itu demikian baca Alkitab kita, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, kita mungkin memiliki kehidupan yang sibuk, pekerjaan yang menyita waktu, keluarga besar, dan masih banyak lagi yang mungkin membuat kita tuh merasa sibuk. Mungkin kita sibuk, tapi pernahkah saudara kita teringat dan memperhatikan rekan-rekan iman kita? Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi dan memanggil kita semua untuk memperhatikan orang lain. Ini tidak memberi pengecualian bagi orang yang sedang sibuk. Paulus berkata, tiap-tiap orang. Nah, Tuhan memanggil kita untuk secara aktif memperhatikan orang lain dan melayani mereka. Perhatikan orang-orang di komunitas kita, apakah mereka tahu bahwa mereka itu diperhatikan oleh kita? Apakah mereka merasa kehadiran itu dalam komunitas itu sangat berarti? Tidak sedikit saudara seiman kita itu merasa sendirian atau diabaikan dalam perjalanan hidup mereka. Karena terkadang kala kita tuh hanya memperhatikan diri kita, sehingga mereka merasa bahwa saya tidak diperhatikan. Nah, beberapa orang mungkin sudah berjuang mencari bimbingan tanpa ada orang yang dapat mereka tuju dan dipercayai. Dan disinilah peran kita. Nah, sebab itu saudara, surat Filipi ini merupakan pesan Paulus untuk jemaat Filipi. Salah satu pesan Paulus kepada gereja di Filipi adalah mengenai kesatuan gereja di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, serta serangan dari ajaran-ajaran guru-guru palsu. Nah, penganiayaan yang mereka alami yaitu karena pemberitaan Injil. Dalam bagian ini Paulus menekankan pentingnya sehati sepikir, yang menjadi salah satunya yaitu hidup mempedulikan atau memperhatikan sesama. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat ayat 4 saudara. Dalam ayat 4, Paulus memberikan nasihat bagaimana seharusnya gaya hidup orang percaya, yaitu gaya hidup yang memperhatikan orang lain, sehingga kita akan melihat bahwa kata memperhatikan di sini bukan sekedar melihat sesuatu saja, tetapi mengamati atau berfokus pada sesuatu. Kalau kita mengambil contoh saudara pada lensa sebuah kamera atau kita punya HP ini, pada saat kita memulai kamera kita, pada saat kita mencermati suatu objek, kita akan bisa melihat objek-objek lainnya. Demikian juga kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan mampu melihat kepentingan orang lain. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang kamera, kalau udah fokus itu yang sisinya tuh blur. Nah, contoh seperti ini saudara. Sehingga saudara hanya melihat tangan saya, yang saya itu blur di belakang. Tetapi kalau saya terbuka dengan seperti ini akan menjadi lihat semua. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita hanya berfokus pada diri kita, kita akan tidak bisa melihat orang lain sekeliling kita. Oleh sebab itu saudara,
Perenungan ini mengingatkan kita bahwa relasi yang benar perlu dilandaskan dengan pemahaman akan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan akan mengontrol apa yang kita rasakan, yang pada akhirnya akan menentukan apa yang kita lakukan. Nah, tanpa pemahaman firman Tuhan dengan benar, kita akan menjadi orang-orang yang mudah terbawa perasaan atau keadaan. Oleh sebab itu, kita perlu memahami konsep yang diajarkan oleh Paulus di sini. Jika kita hanya memikirkan apa yang nyaman bagi kita, apa yang menyenangkan bagi diri kita, apa yang menguntungkan tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain, saudara, kita tidak akan mungkin bisa memperhatikan orang lain. Suatu hal yang istimewa bagi kita yaitu kita memiliki teladan untuk peduli kepada sesama. Teladan tersebut yaitu Yesus Kristus, sehingga kita perlu meletakkan dasar berpikir, dasar perasaan kita di dalam Kristus, agar kita dapat peduli kepada sesama seperti Kristus juga peduli kepada manusia yang dengan rela mati di atas kayu salib. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa hal ini penting? Karena kita bukan hanya meneladani Yesus, tetapi kita juga sudah di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Anugerahnya yang akan selalu menopang kita dan memampukan kita untuk berproses sama seperti Kristus, sama seperti Dia yang telah mempedulikan sesamanya. Nah, pikiran kita harus selalu dipenuhi dengan pemahaman tentang hal ini. Posisi di dalam Kristus harus mempengaruhi hubungan dengan sesama anggota tubuh Kristus agar dapat saling peduli satu sama lainnya. Nah, Alkitab mengajar bahwa orang-orang percaya untuk saling peduli sebagai satu tubuh Kristus. Anggota yang satu tidak boleh berkata kepada yang lain, "Aku tidak membutuhkan engkau." Sebab tubuh Kristus seperti tubuh manusia, di mana anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Bahkan 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 22 dikatakan seperti itu. Misalnya, otak dan jantung tuh secara fisik lemah gitu. Makanya dia di dalam tubuh. Tetapi coba bayangkan, saudara, kalau otak atau jantung itu kita minta berhenti 1 hari aja, kan nggak mungkin, saudara, gitu ya. Yang justru kita akan ke alam yang lain gitu. Dan selain itu, anggota tubuh yang kurang terhormat kita beri penghormatan secara khusus, betul nggak, saudara? Atau anggota tubuh yang tidak elok kita beri perhatian khusus, ya kan? Misalnya kaki yang posisinya kita di bawah kita beri sendal, dan wajah yang berjerawat kita beri perawatan khusus. Dengan hal ini, saudara, saya mengajak bahwa kita perlu memperhatikan tubuh kita, perlu memperhatikan apa yang ada pada diri kita. Demikian juga kita dengan berjamaat. Kita dalam satu tubuh Kristus, kita harus memperhatikan orang lain juga. Nah, memang hidup kita aja tuh udah susah. Ada banyak hal yang membuat kita susah. Tetapi melalui nasihat Paulus kepada jemaat Filipi, dan tentu kita juga, yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Orang lain juga memiliki kesusahan, bahkan mungkin kesusahan mereka lebih berat. Mari kita sama-sama memperhatikan sama-sama kita, bukan hanya soal material, tetapi juga hal-hal lain yang kita perhatikan. Sebagai saudara dalam Kristus, kita mempunyai tugas untuk saling memperhatikan. Dan ini dimulai dari kita yang harus membagikan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Coba, saudara, saya mengajak untuk kita semua memikirkan satu nama orang yang dapat kita layani. Kita dapat mengirim pesan kepada mereka, dan jika mereka mengizinkan, kita dapat mengunjungi mereka atau melayani mereka dalam kapasitas yang kita miliki. Apakah itu membimbing mereka sambil minum kopi, membantu mereka dalam pekerjaan mereka, atau hal-hal lain yang mereka perlukan dan dapat kita lakukan. Ini bukanlah hal yang mudah jika kita tidak terbiasa dan tidak pernah mencoba untuk memulainya. Hari ini, saudara, saya mengajak untuk kita tetapkan satu nama saja untuk kita hubungi, untuk kita tanyakan bahwa apa kabar. Kita perlu mengajak bertemu untuk berbincang-bincang, mereka bisa sharing satu sama lain. Dari situlah kita bisa memperhatikan dia. Kita bisa belajar satu sama lain untuk memperhatikan orang lain, dari mulai hal kecil saja, saudara. Biarlah firman ini, saudara, kita bisa merenungkan, bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah ya Tuhan,
firman-Mu dalam setiap kehidupan kami itu menjadi remah, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman hari ini tidak berhenti di sini, tapi kami bisa lakukan dalam kehidupan hari kami oleh karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun. Haleluya.